Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya mempersembahkan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatahul Huda Aminuddin dengan NIDN 101603931. Saya merupakan dosen tetap program studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nurdin Hamzah. Adapun riwayat pengajaran selama saya menjadi dosen, yaitu saya mengampu mata kuliah desain grafis dan multimedia. Yang kedua yaitu multimedia. Yang berikutnya adalah mata kuliah sistem multimedia, pemrograman visual, pemrograman dasar, manajemen basis data, sistem pendukung keputusan, dan juga grafika dan pengolahan citra. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah mata kuliah pada rumpun ilmu komputer, yaitu multimedia. Adapun identitas mata kuliah multimedia yang saya ampu yaitu kode MK PRI F194-313 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Adapun semester yang saya ampu yaitu semester 4. Adapun pada mata kuliah ini yaitu membahas secara umum tentang pemahaman konseptual, teknik dasar, dan juga penerapannya dalam merancang produk digital. Adapun produk-produknya nanti yang akan mahasiswa hasilkan berupa produk iklan, film pendek atau short movie, dan juga 3D object. Adapun pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa nantinya mampu memperoleh pengalaman-pengalaman praktis dan keterampilan dalam memproduksi produk digital sesuai kebutuhan. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah wajib bagi program studi teknologi informasi sebagai pendukung keahlian dan keterampilan mahasiswa hampir di setiap mata kuliah di bidang ilmu komputer yang ada di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nurdin Hamzah. Adapun capaian pembelajaran dan kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah multimedia yang ada di program studi teknologi informasi. Yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami pengetahuan berdasarkan konsep dan prinsip multimedia. Berikutnya mahasiswa diharapkan mampu memahami teknik dasar dalam merancang dan memproduksi produk digital berupa iklan animasi. Yang berikutnya, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan teoritis dalam pembuatan film yang mencakup nanti dalam proses komposisi, storyboard, dan juga teknik pengambilan gambar. Adapun capaian yang berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan pemahaman elemen multimedia dalam menghasilkan konten kreatif untuk menghasilkan proyek film pendek atau short movie. Berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan teori dasar dalam 3D object atau 3D design dengan menggunakan tools Tinkercad untuk membuat objek geometris secara sederhana. Adapun capaian yang terakhir diharapkan nanti mahasiswa mampu menghasilkan dan memvisualkan desain objek 3D secara nyata dengan memanfaatkan alat berupa 3D printing. Adapun bentuk dan metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah multimedia, untuk teori sebesar bobot 1 SKS saya menggunakan metode ceramah dengan media slide dan presentasi yang digunakan dengan menggunakan PowerPoint baik di kelas ataupun juga di laboratorium komputer.
Sedangkan untuk mata kuliah praktikum sebesar bobot 2 SKS, saya menggunakan metode Project Based Learning atau PBL, di mana metode ini saya menggunakan 6 langkah. Yang pertama yaitu penentuan project atau tema-tema project yang akan mahasiswa selesaikan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu mendesain perencanaan, di mana proses ini mahasiswa nanti akan dilibatkan dalam proses ide ataupun konten yang dihasilkan, baik berupa iklan animasi, tema dalam pembuatan film pendek, dan juga produk yang dihasilkan menggunakan 3D printing. Adapun proses yang ketiga yaitu penyusunan jadwal project, di mana proses ini mahasiswa nanti dilibatkan dalam menyusun timeline atau target penyelesaian dalam menyelesaikan project-project pada mata kuliah multimedia. Adapun proses yang berikutnya yaitu pelaksanaan dan monitoring project, di mana setiap mahasiswa yang sudah melaksanakan atau menyelesaikan project sesuai dengan timeline, yaitu setiap mahasiswa akan melakukan monitoring project sesuai dengan apa yang mereka hasilkan. Adapun proses berikutnya yaitu proses pengujian atau hasil ataupun juga presentasi. Bagi setiap mahasiswa yang menyelesaikan project, mereka akan melaksanakan presentasi baik secara individual ataupun secara kelompok. Adapun proses yang terakhir pada metode ini yaitu proses evaluasi dan refleksi, di mana proses ini merupakan proses penilaian dari hasil yang mereka laksanakan dan mereka hasilkan, baik secara individu maupun juga secara berkelompok. Baik, berikutnya yaitu media pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah multimedia, yaitu yang pertama saya menggunakan Learning Management System atau LMS, yaitu dengan URL vclass.unh.ac.id, di mana Learning Management System ini mahasiswa bisa menggunakan secara online dengan proses pembelajaran blended learning. Adapun penggunaan Learning Management System ini mahasiswa bisa mengakses materi secara online hingga pertemuan 1 dan pertemuan 14. Mahasiswa juga bisa melaksanakan proses unduh materi, proses pengumpulan tugas baik berupa file, project-project, ataupun juga latihan-latihan yang akan nanti mereka laksanakan setiap pertemuannya. Platform ini juga didukung untuk mahasiswa dan dosen dalam melakukan proses percakapan secara daring ataupun secara online dalam mendukung interaksi pembelajaran terhadap dosen dan mahasiswa. Adapun platform ini mahasiswa juga bisa melakukan proses absensi setiap pertemuannya, baik secara online maupun juga secara tatap muka. Berikutnya untuk proses pembelajaran secara praktikum menggunakan platform YouTube, di mana platform YouTube ini saya manfaatkan sebagai media pembelajaran tutorial kepada mahasiswa dalam menyelesaikan proyek-proyek nantinya. Selain itu, mahasiswa juga dibantu dengan modul-modul ajar atau e-book yang saya sediakan pada setiap mata kuliah, di mana nanti modul-modul ini mahasiswa bisa akses setiap pertemuannya, baik menggunakan LMS atau juga menggunakan platform website. Berikutnya saya menggunakan media pendukung online, yaitu platform website dengan menggunakan website pribadi, yaitu dengan URL fatakulhuda.com, di mana media pembelajaran ini saya gunakan sebagai media pembelajaran tambahan, baik pembelajaran secara teori dan juga pendukung secara praktikum. Untuk selanjutnya saya juga menggunakan media Kahoot, di mana media Kahoot ini saya gunakan sebagai media pembelajaran interaktif untuk menguji pemahaman mahasiswa baik secara pretest maupun juga secara post-test. Baik, untuk materi perkuliahan pada mata kuliah multimedia ini saya laksanakan sebanyak
14 kali pertemuan, di mana 2 pertemuannya saya gunakan untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Di mana pada pertemuan pertama yaitu proses kontrak mata kuliah dan juga menjabarkan rencana pembelajaran semester yang akan nantinya mereka laksanakan selama 1 semester. Adapun pada pertemuan pertama ini saya juga menjelaskan sistem penilaian yang akan mereka laksanakan selama perkuliahan, baik secara online dan juga secara offline. Adapun untuk pertemuan 2 sampai juga pertemuan 5, mahasiswa nanti difokuskan bagaimana membuat sebuah produk iklan animasi menggunakan media Canva, yang nantinya mereka akan melibatkan proses animasi transisi, stunning slide animation, pembuatan layout, framing, tagline, dan juga headline. Adapun pada pertemuan ke-6 nanti mahasiswa akan melaksanakan pembelajaran berbasis project, di mana pembelajaran pada pertemuan ini mahasiswa menggunakan animasi motion graphic dengan studi kasusnya yaitu pembuatan iklan penerimaan mahasiswa baru, di mana nanti penerimaan mahasiswa baru ini mahasiswa bisa melibatkan pembuatan iklan sosial media, baik berupa iklan Instagram dan juga media TikTok. Adapun pada pertemuan ke-7, mahasiswa difokuskan dalam proses pembuatan storyboard, di mana storyboard nanti ini sebagai pondasi utama dalam proses pembuatan film pendek ataupun short movie, yang nantinya mata kuliah ini nanti berhubungan dengan pertemuan 9-10 dan juga pertemuan 11. Dari pertemuan 9 hingga pertemuan 11, mahasiswa difokuskan bagaimana memproduksi video dari proses editing, teknik pengambilan gambar, pergerakan kamera, tipe shoot, dan juga shooting script. Adapun nanti pertemuan 11, mahasiswa nanti bagaimana memproses video dengan melibatkan editing video dan juga proses mastering, hingga nanti mahasiswa mempublish film pendek mereka dalam platform YouTube. Adapun pertemuan 12 hingga pertemuan 15, mahasiswa difokuskan dalam proses pembuatan objek 3D dengan melibatkan aplikasi cloud yaitu Tinkercad, di mana nanti mahasiswa bisa merancang atau membuat objek-objek 3D yang nantinya bisa dicetak menggunakan alat 3D printer, yaitu pada pertemuan 14 dan juga 15. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah multimedia ini sesuai dengan kebijakan Universitas Nurdin Hamzah, yaitu ada 4 komponen yang dinilai, yaitu 10% dari sisi kehadiran, 20% dan dari tugas dan keaktifan mahasiswa baik secara praktikum, latihan, dan juga proyek-proyek yang nanti mahasiswa selesaikan. Adapun penilaian dari sisi ujian tengah semester sebesar 30% dan juga penilaian dari ujian akhir semester sebesar 40%. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Untuk berikutnya saya akan melihatkan proses pembelajaran secara tatap muka yang saya laksanakan di laboratorium komputer, yaitu pada mata kuliah multimedia. Baik, selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat ya? Masih semangat untuk kuliah mungkin? Masih ya, Oke, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang udah hadir ya terkait pengganti kita pada pagi hari ini ya. Sesuai janji kita kemarin, pertemuan itu lanjutan dari pertemuan kita dari pertemuan 5-6 dan hari ini adalah pertemuan 7. Oke, mungkin sebelum kita mulai perkuliahan, untuk rencana ke depan supaya perkuliahan kita lebih lancar, mungkin di sini kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai.
berdoa selesai. Oke ya, seperti biasa mungkin saya coba absen dulu ya. Untuk Agus Pratama ada hari ini. Oke. Untuk Rally hadir. Ahmad Rinaldi belum datang ya. Oke, untuk Rituan ada. Oke, untuk Ika Aliviu ada semua ya. Oke, silakan sambil untuk di paraf. Untuk materi ini bisa diakses di Fiklah, sudah saya sertakan dalam bentuk PDF. Sambil nanti teman-teman disimak beberapa mungkin yang nanti akan kita pelajari ke pertemuan ke depan. Jadi nanti pertemuan ini ada kaitannya nanti dalam membuat produksi video. Oke ya. Baik, sebelumnya kita masuk beberapa refleksi perkuliahan ya. Jadi sebelum kita masuk materi ini ada beberapa yang harus saya refleksi terkait tugas-tugas teman-teman yang dibikin kemarin. Masih ingat di pertemuan kemarin kita mau buat apa? Frame Instagram, terus apa lagi? Ya, frame Instagram tentang penerimaan mahasiswa baru. Nah, di dalam pembuatan iklan ini melibatkan apa aja kemarin? Teks, oke. Terus gambar, ya, logo, apa? Animasi. Ya, animasi termasuk transisi ya, efek transisi. Nah, itu adalah pola pembuatannya dalam bentuk frame digital. Nah, jadi hasil-hasil video ini iklannya yang teman-teman bikin menggunakan Canva ya. Ini sudah saya lihat semua kemarin yang berdasarkan kalian kirim. Beberapa ada yang bagus ya, ada yang rapi pembuatannya, ada juga yang mungkin masih perlu diperbaiki. Nah, tapi di sini kita belajar tidak benar atau salah, karena dalam mata kuliah ini saya menilai teman-teman itu dari kreativitasnya, bukan dari salah dan benar. Dalam proses pembuatan frame ini kemarin, mungkin sebelumnya teman-teman adakah mengalami kesulitan pembuatannya? Sudah pahamkah? Mungkin ada perlu yang kita diskusikan lagi? Alhamdulillah paham ya. Dari proses penempatan layoutnya sudah paham? Ya, proses mengimport gambar, peletakan frame-nya, objek-objeknya sudah bisa semua ya? Oke. Untuk pewarnaan tipografi, aman? Bisa? Pemilihan warna, jadi pemilihan warna itulah yang membuat konten ini jadi nanti lebih menarik ya. Itu memang tidak ada formula khusus, tapi kalau teman-teman sering berlatih insya Allah bisa gitu ya. Semakin sering berlatih, semakin sering lihat contoh-contoh yang baik ya, yang bagus di sosial media, di website, nanti kalian akan mendapatkan pengalaman mendesain itu. Teman-teman menyesuaikan frame-nya yang sudah kita buat kemarin ya. Polanya adalah membuat frame. Materi hari ini ya, beberapa perkuliahan mungkin kita akan menyinggung sedikit storyboard juga ya. Jadi tapi storyboard ini nanti fokusnya ke apa? Kemarin produk kita yang kedua, masih ingat mau bikin apa? Film pendek ya, atau disebut short movie. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran teman-teman semua ada dua ya. Yang pertama itu nanti teman-teman akan memahami konsep dasar storyboard dulu, karena konsep dasar ini adalah pola awal membuat film itu seperti apa ya, storyboardnya. Jadi storyboard itu nanti semacam template-nya ya, template supaya nanti kedepannya itu teman-teman tahu alur-alurnya seperti apa. Yang kedua ya, nanti kita juga tahu tujuannya buat apa sih membuat storyboard itu dalam film pendek, komponennya apa aja, dan nanti dalam penyusunan itu kita punya prinsip. Jadi tidak bisa kita membuat frame itu atau storyboard asal-asalan. Lalu materi yang kita bahas hari ini ada 4. Nanti ada teman-teman mengenal definisi, ada komponennya, ya, prinsipnya. Nah, nanti terakhir kita akan membuat apa? Saya akan mengajak teman-teman untuk menganalisis sebuah video, akan menganalisis hasil videonya. Saya akan minta pendapat dari kalian, video itu nanti kesan dan pesannya seperti apa. Baik, sebelum ke situ, untuk sumber belajar yang saya pakai ada 3. Ya. Untuk yang internasional saya pakai yang karya John Hart. Jadi kalau teman-teman searching di Google itu nanti akan muncul judulnya itu The Art of the Storyboard. Jadi buku ini menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan film dari awal hingga akhir. Untuk sumber produksi film pendeknya teman-teman juga bisa akses web saya yang di bawah ini linknya, bisa juga ya. Ini menyambung dari pertemuan kemarin. Oke. Baik, sebelumnya mungkin kita akan bahas sedikit what is the storyboard. Nah, di depan ya, kalau teman-teman baca, kalau menurut harfiah itu storyboard itu alur atau cerita.
Nah, jadi kalau misalnya kita membuat sebuah film, itu harus punya alur. Kenapa gitu? Ada yang tahu nggak kenapa harus ada alur di sini dalam membuat film? Emangnya alur itu sepenting itu kapan gitu? Saya tanya sekarang, kalau misalnya tidak ada alur, seperti apa videonya menurut teman-teman analisis? Berantakan. Ada lagi yang lain? Untuk tidak bisa memahami jalur. Iya, benar sekali. Jadi kalau kita nggak punya storyboard alur tadi, kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu mau memahamin film itu sebenarnya tujuannya buat apa sih? Pernah nonton bioskop kan? Pernah. Dengan durasi berapa kalau di bioskop? 2 jam. 2 jam sampai 3 jam. Nah, kita kan sebagai penonton ya, sebagai penonton bioskop itu kita nggak tahu alur ceritanya, kita nggak tahu kan endingnya kalau kita nggak nonton sampai selesai. Nah, jadi sebenarnya sutradara membuat film itu ada tujuannya. Tujuannya buat apa sih? Apakah untuk memotivasi orang lain atau mengajak anak muda untuk sadar gitu akan kesehatan, atau mungkin yang film horor mungkin. Nah, sekarang kalau film horor itu tujuannya buat apa sih? Ada yang tahu nggak? Misalnya melatih keberanian, apalagi adrenalin. Ya, jadi setiap film itu ada tujuannya. Jadi ada tujuan masing-masing. Jadi teman-teman nggak bisa samakan film-film nanti yang kalian buat itu tujuannya pasti berbeda-beda. Karena memang tujuannya itu ya untuk membuat skenario tadi. Ya. Gimana seorang sutradara itu memahami isi filmnya kalau nggak ada storyboard? Kenapa selain misalnya kita membuat selain film ya, kayak Canva kemarin, tujuannya kita bikin frame atau storyboardnya Canva itu tujuannya buat apa? Ada bisa memberikan deskripsi apa? Ada storyboard, gambaran, terus pedoman rancangan. Ada lagi di belakang, Ridwan? Semakin menarik storyboardnya, maka hasil filmnya juga semakin baik. Jadi rumusnya gitu, semakin panjang storyboardnya, maka filmnya semakin apa? Semakin panjang nggak? Kalau semakin banyak storyboardnya, alur ceritanya, maka filmnya semakin panjang nggak durasi? Iya kan? Nah, jadi besok perkirakan film teman-teman itu maksimalkan durasi. Jangan terlalu lama, tapi juga jangan terlalu sebentar. Nah, gimana cara teman-teman? Berarti kreatif lah bersama timnya nanti untuk membuat storyboard yang baik. Oke, itu dari tujuan kenapa perlu storyboard. Nah, sekarang teman-teman lihat di situ. Salah satu tujuan storyboard dalam mata kuliah multimedia, ya dalam pembuatan short movie ada 5. Jadi panduan. Jadi selain untuk membantu sutradara sebagai pembuat film, jadi sutradara ini sebagai apa sih? Teman-teman tahu sutradara dalam pembuatan film? Mengatur jalannya cerita film. Jadi sutradara. Nah, yang kedua, memungkinkan seorang membuat film untuk visual idenya. Nah, gini. Jadi seperti saya bilang di awal, kalau kita punya gambaran mau bikin film apa dalam bentuk storyboard, kita nanti tahu ini film mau ending set, ataukah happy ending, atau mungkin film yang sulit ditebak. Mungkin agak di zoom di komputernya, kelihatan nggak? Nah, di sini ada gambar contoh. Saya ambil dari beberapa referensi dari luar negeri ya, dari internet, beberapa referensi. Di sini ada namanya scene. Coba lihat teman-teman yang saya sorot ini. Tulisannya SCNE. Apa itu scan? Scene bacanya. Apa itu scene? Apa? Bagian. Yang lain? What is scene? Kan sering nonton film enggak kalian enggak? Nonton di bioskop, nonton di Instagram mungkin, nonton di YouTube. Pernah dengar istilah scene? Jadi setiap film itu terdiri dari scene-scene yang digabungkan. Jadi scene itu kalau kita pahami dalam bahasa gampangnya itu adegan. Contoh, ini gambar apa? Orang naik motor. Contoh di sini, misalnya Ridwan dari kampus, dari rumahnya ke kampus, kamu naik motor. Itu ada di syuting. Nah, itu adegan keberapa? Kamu yang tahu proses. Nah, sampai di kampus, kamu berhenti di parkiran, ya. Otomatis kan modelnya itu misalnya kamu nih turun ke parkiran. Turun ini standar, ya kan? Matiin kunci motor. Nah, itu adegan juga. Nanti disyuting sama timnya. Atau mungkin motornya sengaja dijatuhin, ya. Berat. Kenapa jatuh? Nah, kamu harus tahu alasannya kenapa adegan itu harus jatuh. Nah, semuanya itu kamu visualkan di sini. Jadi jangan sampai nanti bikin adegan-adegan itu yang nggak perlu ya teman-teman. Adegan itu harus mendukung alur cerita. Semakin adegan yang nggak jelas, ya mungkin adegan-adegan yang mungkin teman-teman terlalu banyak shoot, itu sebenarnya nggak bagus. Lebih baik bikin adegan sederhana,
tapi maksudnya jelas. Sekarang saya mau analisis menurut teman-teman. Tadi sudah kita singgung apa itu frame, apa itu storyboard. Sekarang bedanya apa? Coba lihat teman-teman gambar di depan. Ada dua yang saya sandingkan di situ. Sebelah kiri itu adalah frame, sebelah kanan adalah storyboard. Nah sekarang pertanyaannya adalah perbedaannya apa, Pak? Nah, ada yang bisa memberikan argumentasi pendapat? Ya, silakan, Ridwan. Storyboard Ya, storyboard gimana? Storyboard itu penggambaran suatu cerita, penggambaran suatu gambar yang memiliki alur cerita. Oke. Sedangkan untuk frame itu penggambaran suatu gambar akan tetapi tidak memiliki suatu alur cerita tapi memiliki tujuan tersendiri. Oke, tujuannya apa yang frame kira-kira, Ridwan? Mungkin contohnya seperti media informasi. Oke. Bagus jawabannya. Ada yang lain? Tambahan? Dari Ridwan tadi. Bedanya hanya di kalau yang storyboard itu punya jalur cerita, alur ya. Sedangkan yang di sebelah itu nggak ada. Padahal sebenarnya dua-duanya itu sebenarnya bisa dimasukin dalam satu storyboard. Kalau teman-teman paham. Jadi salah satu yang disebut temannya itu benar. Ya, di sebelah tidak ada adegannya, di sebelahnya ada. Nah, tetapi yang perlu teman-teman lihat, frame ini itu ibaratnya gini. Nanti kan tim yang saya bagi itu ada berapa orang ya dari satu video. Nah, nanti setiap tim itu ada yang menjadi talent, ya, ada yang menjadi bagian ngeditnya, ada yang menjadi bagian syuting. Apakah kira-kira setiap tim itu harus masuk frame, Pak? Jadi maksudnya di sini adalah in frame itu yang di dalam frame ini orang yang biasanya lebih banyak model ya. Orang yang dalam in frame, dalam kamera dapat ambil. Contoh misalnya ada orang bawa mobil ya di tikungan. Kamu mau in frame-nya itu harus dapat gambar orang nyetir mobil. Berarti kameranya otomatis ngesut yang wajah orang. Itu in frame. Tapi kalau out frame yang saya bilang tadi, ada bagian-bagian yang nggak kamu ambil. Nah, ini contoh kamu lihat di tabel itu. Bisa dibaca? Di HP-nya mungkin di zoom. Nah, jadi nanti kita akan buat sesimpel itu untuk storyboard teman-teman. Yang tabel pertama itu scene ya, SCN itu disingkat scene. Scene 1 sampai scene berapa? Nah, itu urutannya. Jadi jangan sampai nanti kebalik-balik. Terus yang di bagian visual, ini judul. Nah, misalnya tim Rizky sama tim Ika, ini ada dua tim. Kalian pasti memiliki judul tim yang berbeda-beda kan? Nah, judulnya mau apa? Misalnya judulnya singkat, nasi putih misalnya. Misalnya judulnya nasi putih singkat. Tapi di dalam video itu apa kesan yang kalian mau sampaikan di nasi putih itu? Nah, tentu ada yang harus kalian konsepkan nanti film. Silakan diakses ya. Akan saya bukakan. Akan saya bukakan videonya. Teman-teman lihat video ini ya, sambil disimak. Nah, gitu. Simpel ya. Nah, silakan mungkin ada yang memberikan menurut kalian film ini tujuannya buat apa sih? Kak, silakan. Jadi ada pas di videonya itu kayak lagi jalan, berjalan terus dia main HP sambil main game, terus dia awalnya karena itu tuh botol air gitu. Ya, jadi situ apa ya? Yang inti disampaikannya dia pengen apa? Jangan main HP waktu di jalan. Jangan main HP waktu di jalan. Oke, yang lain. Kalau menurut temannya si Ika, intinya hati-hati. Jadi kalau main game itu lihat situasi dan kondisi yang di jalan. Gitu. Tidak ada kombinasi. Apa Gus? Tidak ada kombinasi. Tidak ada kombinasi antara siapa? Antara teman, gitu menurutnya. Berarti menurut Agus mereka diem aja gitu ya, nggak ada yang ngomong. Iya, bukan main HP terus, Pak. Main HP terus. Oke. Jadi di sini intinya komunikasinya nggak ada ya, kurang. Yang lain mungkin. Ada lagi? Ridwan cukup, Nelly? Cukup? Mungkin untuk minggu ke depan ya, di pertemuan berikutnya kita akan bahas teknik pengambilan gambar ya, menggunakan wide shoot atau long shoot. Ada beberapa nanti yang kita pakai untuk pengambilan gambarnya. Yes. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukup hari ini kita kuliah. Terima kasih sebelumnya. Semoga ke depan kita bisa ketemu lagi dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan film ini menjadi motivasi teman-teman untuk selalu berkarya yang kreatif dan inovatif. Oke, thank you hari ini. Kita ketemu minggu depan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.